Baik, kita lanjutkan lagi dengan parameter atau estimasi parameter atau disebut juga dengan ukuran statistik. Ada lagi yang disebut dengan kuartil. Kuartil ini adalah dia membagi data atau pengamatan kita menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah disusun menurut urutan nilainya. Maka akan ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Jika datanya data tunggal, artinya data tunggal ini data tidak disajikan dalam distribusi frekuensi, maka sebelum menghitung kuartil, kita harus tahu dulu di mana letak kuartilnya. Letak kuartil ini untuk data tunggal yaitu berada pada data ke I ini adalah kuartil keberapa yang kita mau hitung, dikali dengan N ini adalah jumlah data kita, ditambah dengan I dikali dengan N tambah 1 dibagi dengan 4, dimana I nya tadi adalah kuartil. Berapa yang mau dihitung, apakah kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Atau untuk data yang berkelompok, letaknya itu kita bisa lihat pada data ke I dikali N dibagi 4. Jadi tergantung kepada kuartil berapa yang kita akan hitung. Kemudian selanjutnya setelah menentukan letaknya barulah kita bisa menghitung berapa nilai kuartilnya. Untuk data tunggal, contoh ini adalah data tunggal, maka langkah pertama yang kita akan hitungkan adalah menyusun datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini dia dari paling kecilnya 52 dan seterusnya sampai dengan 94. Setelah itu kita tentukan letaknya. Kalau yang kita mau hitung adalah K1, maka berarti kita tentukan letak dari kuartil 1. Letak kuartil 1 itu adalah pada data ke 1 dikali dengan N ditambah 1 dibagi 4, yaitu pada data ke 1 dikali dengan N-nya ada sebanyak 12, jumlah datanya ada sebanyak 12, ditambah 1 dibagi dengan 4. Maka letak dari kuartil 1 itu adalah pada data ke 3/1/4, yaitu letaknya di antara data ketiga dan data keempat. Mana dia? Ini dia, di antara data ketiga dan data keempat. Berarti dia letaknya ada di antara ini. Berapa nilainya? Maka jika dia K1, berarti adalah, karena tadi letaknya pada data ketiga dan keempat, maka nilai kuartil 1 itu adalah nilai pada data ketiga ditambah dengan 1/4 dari selisih antara data keempat dengan data ketiga. Jadi data ketiganya adalah 57 ditambah dengan 1/4 dari selisih ini. 1/4 dari 60 dikurang 57. Maka berarti kuartil 1 itu nilainya 57 3/4. Begitu juga kalau kuartil 2 ataupun kuartil 3, kita hanya tinggal mengganti ininya, I-nya saja untuk menentukan letaknya. Kemudian bagaimana? Ini di sini dicontohkan lagi nih kalau kuartilnya kuartil ketiga. Kalau kuartil ketiga berarti ini diganti 3 saja. Ini jumlah N-nya, N jumlah datanya ditambah 1, ini dulu dihitung baru dikali ke sini dibagi 4. Maka letak kuartil 3 pada data 9 3/4. 9 itu ada di sini, maka berarti nilai kuartil 3 itu berarti adalah data ke-9 ditambah dengan 3/4 dari selisih antara data ke-10 dengan data 9. Maka nilai kuartil 3 adalah 85. Nah, bagaimana kuartil untuk data berkelompok? Maka prinsipnya sebenarnya sama dengan median sebelumnya. Tapi kalau median dia dibagi 2, kalau kuartil dia dibagi 4. Ya, kalau kuartil dia dibagi 4. I-nya ini adalah tergantung kuartil berapa yang mau ditentukan. Kalau kuartil 1 berarti ini di sini 1. Kalau kuartil 2 yang mau dihitung berarti di sini 2. Kalau kuartil 3 berarti yang di sini adalah 3. Jadi B ini adalah batas kelas bawah dari di mana kelas kuartil terletak. Di mana kelas kuartil terletak yaitu pada ini dia, I kali N bagi 4. Di mana letaknya tergantung kuartil berapa. Kalau kuartil 1 berarti 1 dikali N bagi 4
Kalau N-nya adalah 40, berarti 40 kali 1 bagi 4, 10. Maka berarti kuartil 1 letaknya itu adalah pada data ke-10. Di mana data ke-10 terletak, maka itulah kelas kuartil. P-nya adalah panjang kelas, N jumlah data, I adalah kuartil keberapa. Kemudian F besar itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil terletak, F kecil adalah frekuensi pada kelas kuartil. Ini dia. Kalau kita mau menentukan kuartil ketiga, maka dari rumus tadi, kuartil ketiga itu letaknya adalah pada data ke I kali N bagi 4. I itu adalah menunjukkan kuartilnya. Berarti kuartil ketiga, berarti 3 dikali N. N-nya adalah 80, 3 kali 80 bagi 4, maka letaknya adalah pada data ke-60. Di mana data ke-60? Maka data ke-60 letaknya adalah, kalau di sini baru 1, sampai sini 3, sampai sini baru 8, sampai sini baru 23, sampai sini 48, berarti sampai sini ada 68, maka data ke-60 itu letaknya di sini. Maka inilah yang disebut dengan kelas kuartil. Maka kelas interval kuartilnya adalah kelas ke-6, yaitu pada kelas 81 sampai 90. Maka B-nya adalah batas bawah ini atau kelas interval bawah ini dikurangi dengan 0,5. Tapi kalau nilainya di sini 8,1, berarti dia dikurangi dengan 0,05. Sementara P-nya adalah panjang kelas, ini dia selisih antara ini atau selisih antara ini. Kemudian F-nya adalah, F kecilnya adalah frekuensi pada kelas kuartil, kelas kuartilnya tadi di sini, maka F kecilnya adalah 20, sementara F besar adalah frekuensi kelas kuartil kumulatif yang sebelumnya. Jadi sebelum kelas kuartil, ini dia, maka dikumulatifkan semuanya. Berarti ada 1, tambah 2, tambah 5, tambah, dan seterusnya sampai dengan tambah 25. Maka tinggal dimasukkan ke rumus kuartil, yaitu 80,5 dan seterusnya. Ini 3 dikali 4 bagi 4. Ini bukan 4 ya, ini 3 dikali 80 maksudnya. Ini 3 dikali 80 dibagi 4 dikurangi dengan 48 dibagi dengan 20. Ingat, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, baru selanjutnya dijumlah, dikalikan ke sini. Dia nggak fokus. Nah, dikalikan ke sini, baru kemudian ditambah ke sini. Maka karena ini adalah kuartil ketiga, ingat tadi kuartil itu membagi 4 bagian. Artinya ada 3/4 bagian atau 75% material kita ini yang tebalnya mempunyai ukuran tebal maksimal adalah 86,5. Sedangkan 25%-nya atau 1/4 bagiannya lagi mempunyai ketebalan lebih besar daripada ini. Tuh, jadi hanya 25% yang tebal materialnya lebih tebal daripada ini. Tuh. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan desil. Prinsipnya sama dengan kuartil. Kalau kuartil tadi membagi 4, kalau desil dia membagi 10. Kalau tadi kuartil ada kuartil 1 sampai 3, maka desil ada desil 1 sampai dengan 9. Selanjutnya, ini juga sama ya, prinsipnya sama. Kemudian yang selanjutnya ada persentil. Persentil ini membagi bagian 100 bagian yang sama banyak. Maka akan ada nilai P1, P2, P3 dan seterusnya sampai dengan P99. Nilai persentil ini akan sering kamu dengar lagi nanti pada mata pelajaran atau mata kuliah analisis pengukuran kerja persentil. Jadi prinsipnya juga sama, tapi dia membagi 100 bagian. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Silahkan.